Dan pemirsa, seberapa besar peluang timnas Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan terakhir Grup B Piala AFF 2020 telah bergabung bersama kami mantan pemain timnas Indonesia Karis Yulianto dan pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi. Selamat sore Bang Karis dan Mas Ma'ruf. Selamat sore Mas Davi. Baik, saya Selamat sore Mas. ingin ke Bang Karis terlebih dahulu. Kira-kira nih nanti malam menghadapi Malaysia akan seperti apa kondisi Indonesia? Ya, saya pikir Indonesia merupakan tim yang mungkin jauh lebih baik ya. Saat ini lebih bertenaga, lebih secara fisik cukup baik ya. Apalagi dengan menang petang dengan 0-0 kemarin, saya pikir betul berharga untuk menghadapi Malaysia. Yang seharusnya bisa memenangkan pertandingan pada hari ini. Oke, artinya Bang Karis optimis bahwa Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Saya ingin ke Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, jika melihat histori pertemuan kedua tim ini, seperti apa peluang timnas Indonesia nanti malam? Kalau kita lihat dari sisi head to head atau pertemuan di Piala AFF, bisa dikatakan masih berimbang ya. Dari 8 pertemuan, Indonesia menang 4 kali, kemudian Indonesia juga kalah 4 kali. Ini dari Piala AFF. Tapi kalau kita lihat dari secara keseluruhan, dari 75 pertandingan, Indonesia hanya menang 34 kali, kemudian kita kalah 24 kali. Jadi secara umum memang bisa dikatakan bahwa kita cukup unggul dari sisi head to head. Itu kalau kita bicara head to head. Tetapi jangan lupa juga bahwa kalau kita bicara dari sisi pengalaman, dari sisi mentalitas, sebenarnya Malaysia punya mental yang kadang mereka bisa keluar dari situasi sulit. Sementara Indonesia, kekhawatiran terbesar saya adalah ketika banyak yang mengatakan bahwa tim ini hanya butuh seri, maka membuat sedikit menurunkan ambisi besarnya. Karena toh seri sudah menang, nah, itu yang menurut saya paling khawatir. Jadi kalau kemudian kita bicara dari sisi head to head ya kita unggul, tetapi kalau kita bicara dari sisi mentalitas kita masih harus berjuang ekstra keras. Meskipun Malaysia saat ini juga mengalami krisis pemain, kita tahu beberapa pemainnya juga berkurang karena COVID-19, kemudian karena cedera dan lain-lain sebagainya. Apakah ini menjadi faktor yang akan mempengaruhi pertandingan nanti malam? Kalau saya melihat bahwa betul memang ada beberapa pemain yang sempat terpapar COVID ya, tapi kan mereka sudah bisa main. Tapi ada 2 center back mereka yang tidak bisa main ya, itu juga bisa menjadi salah satu masalah. Tapi kadang gini bahwa ini kan pertandingan hidup dan mati ya, pertandingan yang kemudian akan menentukan masa depan dari timnas Malaysia dan juga timnas Indonesia. Jangan lupa juga bahwa kita pernah situasinya hampir agak sedikit mirip lah, yaitu di 2012. Ketika itu Indonesia juga tinggal membutuhkan hasil seri ketika melawan Malaysia, minimal seri. Tapi ternyata di pertandingan terakhir kita justru dikalahkan oleh Malaysia dengan skor 2-0. Ini yang menurut saya memang menjadi salah satu kunci. Jadi kalau krisis adalah persoalan tersendiri, tapi mentalitas adalah persoalan lain yang justru itu kadang menjadi pemicu. Bisa saja ketika mereka mengalami krisis, ketika Malaysia dikritik, ketika Malaysia agak di underestimate, justru membuat Malaysia tampil luar biasa loh. Itu yang menurut saya harus menjadi catatan lain. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Karis. Bang Karis, kira-kira dengan poin-poin yang tadi disebutkan oleh Pak Ma'ruf tadi, bisakah Indonesia memaksimalkan peluangnya di atas kertas nanti malam diterapkan di lapangan, Bang Karis? Ya, saya pikir saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Ma'ruf tadi. Tentunya ini situasi ini pernah saya alami juga di Piala Tiger 2005, gitu. Kami sempat tertunda di leg pertama dengan 2-1. Tapi selebihnya kami di leg kedua kami bisa menghasilkan berlawan Indonesia dengan 4-1. Tentunya kembali ke mental masing-masing. Tapi saya yakin melihat saat ini dengan timnas yang saya pikir lebih baik lah dari komposisi pemain, dari masa juga dari segi permainan, bermain di luar negeri juga, dengan posisi Taeyong dengan menggunakan mental dan fisik, saya pikir Indonesia bisa lebih unggul lah pada malam hari ini. Oke, Bang Karis sebagai mantan pemain nasional, apa yang paling penting yang menjadi kunci pemain pada saat di lapangan untuk menghadapi Malaysia? Ya, saya tetap yakin dengan menjaga mentalitas para pemain dan konsistensi pada saat bertanding, terutama pada saat main kemarin terakhir kita menahan gemburan di Vietnam. Kunci
itu, dan fighting spirit saya pikir pada saat melawan Malaysia, fighting spirit pemain kita pastinya lebih meningkatkan dan lebih baik lah. Oke. Saya ke Pak Maruf. Pak Maruf, kira-kira pola permainan seperti apa yang nanti malam akan diterapkan oleh Coach Sintayong? Nah, kalau bicara pola ini menarik ya, karena kan Coach STY bukan di 3 pertandingan terakhir Piala AFF kan selalu tampil dengan wajah yang berbeda. Wajah yang kemudian membuat timnas Indonesia seperti sulit ditebak. Pertama, komposisi pemainnya tidak pernah benar-benar sama 100%. Kedua, gaya mainnya juga tidak pernah sama, benar-benar sama dalam 100%. Contohnya begini, ketika menghadapi tim seperti Vietnam, orang terkejut ketika Evan Dimas tidak diturunkan. Ini kenapa Evan Dimas tidak diturunkan? Kapten tim, produktif dengan mencetak gol, kemudian sebagai pengatur serangan. Tapi ternyata kan Coach STY ingin mengatakan bahwa kita memperkuat lini tengah gitu. Jadi strategi dari awal adalah bertahan dan mendapatkan poin. Itu kan strateginya. Dan bertahan dengan sangat dalam. Mereka bertahan hanya sekali melakukan counter attack. Tactically bagus. Tapi begitu menghadapi Kamboja, saat menghadapi Laos, mainnya berbeda. Mereka bermain lebih agresif. Mereka bermain lebih terbuka, Indonesia bermain lebih terbuka, dan Indonesia menyerang sejak awal. Menghadapi Kamboja memang kebobolan, tapi kan mencetak gol lebih banyak. Nah, ini yang sulit, menurut saya agak sulit ditebak dari komposisi STY. Ditambah juga, STY tidak mengenal istilah pemain besar, pemain bintang. Pemain yang diturunkan adalah pemain yang kemudian benar-benar dibutuhkan. Contoh, Dewangga. Itu kan orang tidak menduga gimana Dewangga bisa main, tapi ternyata dia memberikan kontribusi luar biasa, menjadi pemain terbaik ketika menghadapi Vietnam. Atau Rumaki kan awal menjadi starter. Kenapa pemain Mungil ini menjadi starter? Tapi kan dia mencetak gol juga. Kambuaya juga tampil sangat bagus. Jadi sementara pemain seperti Igbo Nevo yang sudah sangat luar biasa bersama dengan Persib Bandung, naturalisasi di bawah, tidak mendapatkan jaminan dia tempat. Elkan Bagot, pemain yang sudah yang baru bergabung dan digadang-gadang akan menjadi tulang punggung. Toh di 2 pertandingan awal atau 2 pertandingan terakhir, 2 pertandingan awal tidak menjadi starter. Dan justru seperti Dewangga atau kemudian Fahrudin yang menjadi starter. Jadi ini menarik kalau kita bicara dari strategi yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Nah, menghadapi Malaysia menurut saya juga akan berubah pendekatannya. Tidak akan se-defend ketika menghadapi Vietnam, tapi tidak akan se-frontal ketika menghadapi Laos atau Kamboja. Jadi yang mungkin dilakukan adalah dibutuhkan keseimbangan di dalam tim. Bagaimana tim ini bisa bermain lebih seimbang, kemudian bisa melakukan serangan dan sebisa mungkin mencetak gol. Itu menurut saya. Artinya tidak akan bertahan atau menerapkan strategi parking bus seperti yang diterapkan pada saat Vietnam kemarin? Menurut saya terlalu beresiko ya. Karena gini, karena posisinya adalah Malaysia itu membutuhkan kemenangan. Malaysia butuh kemenangan. Jadi Malaysia kemungkinan besar mereka akan mengambil inisiatif menyerang. Kenapa? Karena mereka butuh gol cepat. Dan menurut catatan statistik bahwa dari 9 gol yang diciptakan oleh Malaysia, 5 gol itu diciptakan di babak pertama. Jadi kemungkinan besar Malaysia akan mengambil inisiatif sebisa mungkin mereka mencetak gol lebih cepat, lebih baik supaya untuk memberikan pressure kepada Indonesia dan meningkatkan konfidensi mereka. Nah, Indonesia ketika harus bertahan rugi. Kenapa ruginya? Tim yang bertahan itu tim yang bekerja lebih keras dibandingkan tim yang menyerang. Mungkin Coach Haris lebih paham soal bagaimana tim itu bertahan. Kita itu ketika bertahan ya tidak boleh melakukan kesalahan. Tidak boleh melakukan error sekecil apapun error itu. Tidak boleh memberikan ruang sekecil apapun ruang itu kepada lawan. Sekali melakukan kesalahan, sekali ada ruang yang diberikan kepada lawan, selesai tim yang bertahan itu. Jadi ketika tim bertahan itu bukan hanya tenaga, bukan hanya fokus, bukan hanya konsentrasi, tapi butuh energi yang luar biasa, konsisten supaya dia bertahan. Kalau tidak, menurut saya akan sangat beresiko untuk timnas Indonesia. Coach Haris lebih paham lah kalau tim bertahan itu seperti apa capeknya. Siapa yang terlebih dahulu mencetak gol ini menjadi poin penting ya. Saya ingin ke Bang Karis. Bang Karis, seperti apa Anda melihat pola permainan yang akan diterapkan timnas Indonesia nanti malam? Ya, saya sih berharap bermain normal ya. Kami butuh timnas juga harus butuh pemain berpengalaman seperti Fahrudin, Evan Dimas, pemain-pemain seperti itu kan. Tapi tidak lupakan prinsip pada saat kita menyerang. Gitu. Tapi target pasti harus menang. Jangan bikin kita bikin dulu kita udah lolos. Nah, tapi jangan sampai terbebani. Tapi saya yakin dengan pemain terbuka, dengan karakter kita, ya bertahan sama-sama, mengenai sama-sama, pikir bisa untuk timnas pada malam hari ini.
Artinya nanti malam permainan akan lebih kolektif seperti tadi katakan Pak Maruf, Lebih tidak akan kolektif. bertumpu Lebih pada kolektif. 1-2 pemain. Ya harus lebih kolektif lah. Semua lini harus berjalan sesuai rencana. Kayak mungkin tim saya juga tentunya sudah punya game plan ya. Baik, apa yang harus dihadapi Malaysia juga sedangkan tim ini. Ya, saya pikir Malaysia sudah pasti melihat kualitas para pemain kita. Baik. Tentunya udah. Baik. Saya kembali ke Pak Maruf. Pak Maruf, pemain Malaysia siapa yang harus diwaspadai dan menjadi catatan penting? Maaf, gimana? Kurang jelas. Baik, pemain timnas Malaysia siapa yang harus diwaspadai secara ekstra oleh pemain timnas kita? Kalau bicara pemain yang harus diwaspadai ya pasti penyerang mereka ya karena kita tahu bahwa sekarang ini Malaysia memiliki pemain yang menjadi top skor sementara ya dengan 4 gol yang dilesakan yaitu Safawi ya. Jadi ini adalah pemain yang harus diwaspadai karena 4 gol sudah diciptakan. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk mencetak gol dari bola-bola mati. Dan Indonesia pernah merasakan itu ketika di kualifikasi Piala Dunia, pra-kualifikasi Piala Dunia 2020, di mana Safawi mencetak gol dari tendangan bebas. Ini pemain yang harus waspadai. Ditambah juga lini tengah mereka. Lini tengah mereka kadang cukup bagus, cukup liar dan cukup kuat, sehingga ini juga harus bisa diredam oleh para pemain timnas Indonesia. Kekuatan Indonesia itu kan ada di sisi sayap ya, fullback mereka, kemudian pergerakan sayap. Di sayap ada Irfan, mungkin akan turun sebagai starter seperti biasa. Kemungkinan mungkin juga ada Witan Sulaiman yang bermain lebih melebar. Sementara fullbacknya ya seperti biasalah ada Asnawi di sisi kanan, dan ini akan menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Jadi kalau ditanya siapa yang diwaspadai, jelas penyerang mereka Safawi, dan itu adalah pemain yang cukup berbahaya. Tapi secara umum tim ini adalah tim yang cukup kuat dari sisi kolektivitas. Kemudian mereka juga tim yang secara pengalaman di level timnas mereka jauh lebih bagus. Secara pengalaman ya kita lihat dari capsnya itu lebih banyak dibandingkan dengan pemain-pemain kita. Tadi betul yang Coach Haris katakan bahwa pemain kita kan banyak pemain muda. Nah, kita berharap bahwa pemain muda ini yang secara caps mungkin tidak terlalu banyak, tapi mereka lebih siap untuk menjalani pertandingan. Mental mereka bisa fokus, mereka bisa berkonsentrasi, dan kemudian bisa bermain sebaik mungkin, sebaik yang mereka tunjukkan di 3 pertandingan awal sesuai dengan taktik dari pelatih. Baik, sekarang saya ingin ke sisi pemain timnas Indonesia. Apakah nanti malam Evan Dimas akan diturunkan dari menit awal ataukah seperti kemarin diturun di babak kedua? Kalau saya memprediksi dia akan main dari awal kok Evan Dimas, karena butuh Evan Dimas kok, butuh pemain seperti Evan Dimas. Jadi berbeda situasinya ketika menghadapi Vietnam. Kenapa Evan Dimas ditahan? Karena kita butuh kuat di tengah. Pemain Vietnam, main mereka itu sangat cair sekali, fluiditas mereka sangat baik sekali. Jadi mereka tidak tergantung pada pemain depan mereka, tapi mereka bagaimana lini tengah mereka memiliki mobilitas, punya passing yang sangat baik, punya dribble yang sangat baik, dan one to touch-nya juga sangat bagus. Nah, itu kenapa ketika menghadapi Vietnam, Evan Dimas tidak diturunkan lebih dulu, tapi dia diturunkan di babak kedua supaya lebih memperkuat dulu lini tengah, merapatkan pertahanan, dan kemudian melakukan counter attack. Setelah cukup rapi di babak pertama, baru Evan Dimas dimasukkan babak kedua. Untuk apa? Untuk tidak membuat Vietnam semena-mena di lini tengah Indonesia. Jadi Evan Dimas dengan kemampuan passingnya, dengan kemampuan kontrol bola yang sangat bagus, dengan ketenangannya, dengan leadershipnya, mulai itu dia bisa mengelola tim, mulai membuat lini tengah tidak terlalu tertekan. Memang tetap tertekan, tapi tidak setertekan biasanya karena ada pemain yang bisa menahan bola. Dan ada pemain yang bisa menerima bola dari bawah, pemain yang bisa dipercaya menerima bola dari bawah untuk kali pertama dan kemudian mampu mendistribusikannya dengan baik. Karena kalau tim bertahan itu ketika passing mereka jelek, akurasi umpannya jelek, bola akan cepat mudah hilang. Ketika bola semakin mudah cepat hilang, semakin mudah tim lawan melakukan pressure, dan itu sangat beresiko. Baik. Saya ingin ke Bang Charis. Bang Charis, untuk mengantisipasi penetrasi dan determinasi yang dilakukan oleh timnas Malaysia nanti malam, seperti apa kira-kira pola permainan yang memang di babak pertama akan dimainkan oleh timnas Indonesia? Prediksi Anda? Iya, saya pikir timnas harus lebih sabar, jangan tidak terburu-buru pada saat bertahan. Saya pikir lebih organisasi bertahan dari itu sampai ke pertahanan kita harus lebih rapi lagi, lebih kompak lagi. Tentunya betul apa yang dikatakan
Bang Ma'ruf tadi, kurangi pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu di sepertiga pertahanan kita gitu. Jadi untuk meminimalisir servis yang ada, saya pikir kualitas servis pemain Malaysia cukup bagus ya. Main mereka dengan baik, mereka cukup baik pada saat melakukan servis. Tentunya ini saya pikir Asnawi fullback kita lebih agresif, lebih aktif dari sisi sebelah kanan kiri harus lebih baik lagi. Yang Ivan Dimas sangat perlu dibutuhkan di tim ini untuk menjaga tempo permainan tim. Baik, baik. Kemudian. Baik, terakhir Bang Charis, kira-kira prediksi skor untuk nanti malam berapa? Saya pikir 1-0 sudah cukup lah untuk timnas Indonesia. 1-0 untuk timnas Indonesia. Pak Ma'ruf, prediksi skor untuk nanti malam? Kalau Coach Haris 1-0, saya 2-1 deh buat Indonesia deh. 2-1 untuk Indonesia. Biar beda. Baik, kita tunggu nanti malam kejutan seperti apa yang akan terjadi di pertandingan Indonesia melawan Malaysia. Tentu saja kita semua berharap Indonesia mampu menang dan lolos ke fase berikutnya. Terima kasih Pak Ma'ruf dan Bang Charis sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.